Suasana malam di pusat kota Mandala yang biasanya dipenuhi keramaian tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, seorang petugas kebersihan bernama Budi di sebuah hotel murah kawasan Jalan Gajah Mada menemukan sesuatu yang tidak lazim di kamar bernomor 207. Dari luar, kamar itu tampak sunyi tanpa tanda kehidupan. Namun sejak sore hari, aroma menyengat sudah tercium samar-samar. Merasa curiga, Budi mengetuk pintu berkali-kali, tetapi tidak mendapat jawaban. Setelah berkoordinasi dengan resepsionis, pintu akhirnya dibuka menggunakan kunci cadangan. Saat itulah pemandangan yang mengerikan tersingkap. Seorang wanita muda ditemukan terbujur kaku di atas tempat tidur dalam posisi terlentang. Seluruh tubuhnya tertutup spray putih, dan terdapat bekas luka pada bagian leher serta tangannya. Polisi yang datang tak lama kemudian segera memasang garis pembatas dan mengevakuasi jenazah ke RS Cendana Raya untuk keperluan autopsi. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diperkirakan berusia sekitar 25 tahun, mengenakan gaun berwarna merah muda, dan diduga menginap bersama seseorang sejak sore sebelumnya. Dari data resepsionis, pasangan tersebut tercatat masuk hotel pada pukul 16:20 waktu Indonesia Barat. Namun hanya pria itu yang terlihat keluar sendirian sekitar pukul 18:45 waktu Indonesia Barat dengan tergesa-gesa. Sementara itu, polisi menemukan sejumlah barang pribadi korban seperti ponsel, dompet, serta kartu identitas. Nama yang tertera pada kartu identitas membuat penyidik terdiam sesaat karena ternyata korban merupakan karyawan sebuah kafe terkenal di kawasan Boulevard Mandala. Dari ponsel korban, polisi menemukan beberapa pesan terakhir yang dikirim kepada seseorang berinisial R, yang kemudian menjadi petunjuk awal mengarah pada pelaku. Kabar penemuan mayat tersebut dengan cepat menyebar melalui media sosial. Warga sekitar berdatangan menuju lokasi. Bahkan beberapa orang merekam suasana hotel dan mengunggahnya ke TikTok serta Instagram. Dalam hitungan jam, tagar Mandala gempar menjadi trending. Banyak orang tidak percaya bahwa kasus ini melibatkan seseorang yang dikenal sopan serta religius di lingkungan tempat tinggalnya. Namun siapa sebenarnya sosok R yang menjadi kunci kasus ini? Dan apa motif di balik tragedi mengerikan tersebut masih menjadi misteri yang membuat warga kota Mandala terus memperbincangkannya. Penyelidikan berlanjut pada keesokan harinya. Tim Inafis dan unit Resmob Polresta Mandala mulai memeriksa setiap rekaman CCTV di sekitar hotel. Dari hasil peninjauan, terlihat jelas seorang pria mengenakan jaket hitam dan masker masuk bersama korban. Keduanya tampak akrab, seolah telah mengenal satu sama lain sejak lama. Namun hanya pria itu yang keluar sendirian beberapa jam kemudian. Wajahnya terekam sebagian, tetapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Polisi kemudian menelusuri isi ponsel korban. Dari percakapan yang ditemukan, diketahui bahwa korban sempat mengirim pesan terakhir kepada temannya, "Kalau aku tidak pulang malam ini, cari aku di hotel di Jalan Gajah Mada." Pesan tersebut dikirim pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, hanya 1 jam sebelum pria misterius itu meninggalkan hotel. Fakta ini membuat penyidik yakin bahwa korban sudah merasa tidak aman. Beberapa saksi juga memberikan keterangan mengejutkan. Salah seorang pegawai hotel mengaku sempat mendengar suara pertengkaran dari kamar 207 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada suara perempuan yang menjerit lirih, namun karena durasinya singkat, para staf mengira itu hanya percekcokan biasa antara pasangan muda. Tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah suara terakhir dari korban. Polisi segera melacak identitas R dari data telepon dan media sosial.
Diketahui bahwa R adalah singkatan dari Raka Wirawan, pria berusia 27 tahun, seorang pegawai perusahaan swasta di kota Mandala. Yang mengejutkan masyarakat, Raka dikenal pendiam, aktif dalam kegiatan Masjid Al-Makmur, dan sering membantu warga lingkungan sekitarnya. Banyak yang sulit mempercayai bahwa pria sebaik itu bisa terlibat dalam kasus pembunuhan. Ketika polisi mendatangi rumahnya di kawasan Terminal Satria, Raka sudah tidak ada. Menurut keluarganya, ia pergi sejak malam kejadian dan tak pernah kembali. Di dalam kamarnya, polisi menemukan pakaian yang serupa dengan yang terekam CCTV. Jaket hitam dan celana jeans tersebut sudah dicuci bersih. Namun terdapat bercak merah samar pada ujung lengan jaket, yang kini menjadi barang bukti utama. Warga sekitar semakin gempar. Sebagian tidak percaya. Sebagian lainnya mulai berspekulasi bahwa Raka memiliki hubungan khusus dengan korban. Namun motif sebenarnya masih belum terungkap. Siapa sebenarnya korban di mata Raka? Dan mengapa pertemuan mereka berakhir tragis di kamar hotel murah itu? Pada hari ketiga setelah kejadian, polisi secara resmi mengumumkan bahwa korban adalah Mira Sihombing, berusia 25 tahun, seorang barista di sebuah kafe terkenal di Boulevard Mandala. Mira dikenal ceria, rajin bekerja, dan tidak memiliki masalah dengan rekan-rekan kerjanya. Namun di balik itu semua, penyelidikan menunjukkan bahwa Mira telah menjalin hubungan dengan Raka selama hampir 6 bulan. Sebuah hubungan yang disembunyikan dari banyak orang. Dari pemeriksaan ponsel dan riwayat komunikasi, polisi menemukan jejak pertemuan mereka di berbagai lokasi kafe, tempat karaoke, bahkan beberapa penginapan yang sama. Yang paling menarik perhatian adalah rangkaian pesan terakhir yang menunjukkan adanya pertengkaran hebat antara keduanya beberapa hari sebelum peristiwa itu. Raka menuduh Mira berselingkuh dengan salah satu pelanggan kafe. Sementara Mira membantah tuduhan tersebut dan mengancam akan mengakhiri hubungan mereka. Salah satu teman dekat korban, Sinta, mengatakan kepada wartawan bahwa Mira sempat curhat soal ancaman dari Raka. Dia bilang Raka makin posesif. Katanya, kalau aku ninggalin dia bisa nekat ngelakuin hal aneh-aneh. Ujar Sinta dengan mata berkaca-kaca. Polisi menduga kuat bahwa pembunuhan ini dipicu oleh rasa cemburu dan tekanan emosional. Dalam rekonstruksi awal, Raka dan Mira diduga terlibat pertengkaran sengit di dalam kamar hotel. Suara bentakan terekam samar dari koridor. Dan sekitar 20 menit kemudian, suara itu mendadak hilang. Ketika Raka meninggalkan kamar, ia tampak menunduk dan berjalan tergesa-gesa, seperti seseorang yang ingin menutupi kepanikan. Namun, keadaan semakin rumit setelah seorang pedagang kaki lima di depan hotel memberi kesaksian bahwa ia melihat Raka berbincang dengan seseorang di area parkir sebelum masuk ke hotel. Orang itu memakai helm tertutup dan sempat menyerahkan sesuatu berupa kantong plastik kecil. Benda misterius tersebut kini menjadi teka-teki baru dalam penyelidikan. Apakah itu alat kejahatan? Atau ada pihak lain yang ikut terlibat dalam rencana mengerikan ini? Kepolisian memperluas penyelidikan dengan bantuan tim forensik digital serta dukungan dari Polda Mandala Raya. Sementara itu, keluarga Mira masih menunggu keadilan dengan hati yang hancur. Ibunya hanya mampu berkata lirih dalam sebuah wawancara, "Anakku orang baik. Kalaupun dia punya salah, dia tidak pantas diperlakukan seperti itu." Di sisi lain, Raka masih menjadi buronan. Jejak terakhirnya terlacak di terminal bus menuju Provinsi Aruna. Polisi yakin bahwa pengejaran ini tinggal menunggu waktu sebelum misteri hubungan terlarang tersebut menemukan titik terang. Sejak namanya diumumkan sebagai tersangka utama, Raka seolah menghilang tanpa jejak.
Tim khusus diterjunkan untuk memburu pria itu ke berbagai wilayah. Dari pelacakan sinyal ponselnya, Raka sempat terdeteksi berada di kawasan Lestari. Lalu bergerak menuju Aruna menggunakan bus malam. Setelah itu, sinyalnya menghilang. Beberapa informasi mulai bermunculan dari berbagai sumber. Seorang sopir angkutan umum mengaku melihat pria mirip Raka menaiki bus menuju Lokus Mawe pada malam hari dengan wajah tertutup masker dan memakai topi. Ia duduk di kursi belakang dan tampak gelisah, sering menengok ke arah jendela. Kesaksian itu membuat polisi berkoordinasi dengan pihak keamanan Provinsi Aruna untuk memperluas pencarian. Sementara itu, kasus ini semakin menyita perhatian publik di kota Mandala. Media lokal menurunkan liputan eksklusif, dan wajah Raka terpampang di berbagai platform media sosial. Warga menyebutnya sebagai pemuda alim yang berubah menjadi pembunuh. Banyak yang tidak percaya bahwa seseorang yang sering menjadi imam sholat di Musala At-Taqwa kini buron karena dugaan pembunuhan. Namun, di tengah kehebohan tersebut, muncul fakta baru yang mengubah arah penyelidikan. Dari hasil forensik, ditemukan sidik jari lain pada gelas minuman di dalam kamar hotel. Sidik jari itu bukan milik Mira maupun Raka. Artinya, kemungkinan besar ada orang ketiga yang sempat berada di lokasi kejadian. Polisi kini menelusuri apakah Raka benar-benar bertindak sendirian. Seorang penyidik menyatakan bahwa kasus ini bisa jauh lebih rumit dari dugaan awal. Ada indikasi kuat bahwa korban sempat bertemu seseorang sebelum Raka datang. Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan petugas hotel yang melihat seseorang mengantar minuman ke kamar korban pada sore hari. Padahal tidak ada permintaan dari bagian resepsionis. Di sisi lain, keluarga Raka mulai menjadi sasaran kemarahan warga. Rumah mereka dijaga ketat oleh aparat untuk mencegah amukan massa. Ibunda Raka menangis di hadapan wartawan, bersikeras bahwa anaknya tidak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Raka anak yang patuh. Dia tidak pernah berbuat jahat. Saya yakin ada yang menjebaknya, ucapnya lirih. Namun opini publik sudah terbentuk. Sebagian besar masyarakat percaya bahwa Raka adalah pelaku tunggal, sementara sebagian kecil meyakini ada pihak lain yang sengaja membuatnya terlihat bersalah. Spekulasi liar beredar di dunia maya. Mulai dari dugaan dendam lama hingga teori konspirasi cinta segitiga. Satu hal pasti, semakin lama Raka bersembunyi, semakin besar tekanan yang dirasakan masyarakat dan aparat. Semua orang menunggu apakah pria itu akan menyerahkan diri atau justru menghilang untuk selamanya seperti bayangan di tengah malam. 2 hari setelah pelarian, Raka Wirawan menjadi tajuk utama berbagai pemberitaan. Polisi akhirnya menemukan titik terang baru yang mengguncang arah penyelidikan. Dari penelusuran rekaman CCTV di Terminal Satria Mandala, terlihat jelas sosok pria yang sangat mirip Raka menaiki bus malam Nusantara dengan tujuan Lokus Mawe. Namun hal yang membuat penyidik benar-benar terperanjat adalah kenyataan bahwa Raka tidak bepergian seorang diri. Dalam rekaman berdurasi sekitar 2 menit itu, tampak seorang perempuan mengenakan jaket krem dan masker berdiri tidak jauh di belakangnya. Wajah perempuan tersebut memang tidak terekam dengan jelas. Tetapi dari postur tubuh dan cara melangkahnya, penyidik menduga kuat bahwa wanita itu adalah seseorang yang sudah lama dikenal Raka. Mereka terlihat sempat bertukar beberapa kata sebelum menaiki bus, seakan sedang menyusun rencana tertentu. Ketika polisi memperbesar rekaman, tampak bahwa perempuan itu membawa tas kecil berwarna merah, persis menyerupai tas milik Mira Sihombing yang dilaporkan menghilang dari tempat kejadian. Temuan ini membuat kasus menjadi semakin penuh teka-teki. Bagaimana mungkin barang milik korban bisa berada pada seorang wanita yang diduga melarikan diri bersama Raka? Polisi bergerak cepat melakukan pelacakan.
Dan akhirnya perempuan tersebut berhasil diidentifikasi sebagai Nadia Pramesti, berusia 24 tahun. Rekan kerja Raka di perusahaan yang sama. Ia dikenal pendiam, tetapi kedekatannya dengan Raka sudah terjalin cukup lama. Menurut penuturan sejumlah rekan kantor, Nadia pernah diam-diam menyimpan perasaan terhadap Raka. Bahkan terlihat marah saat mengetahui bahwa pria itu telah menjalin hubungan dengan Mira. Salah seorang rekan mengatakan kepada wartawan bahwa Nadia pernah mengeluh, menyebut Raka berubah sejak mengenal Mira. Katanya dia tidak mau lihat Raka hancur gara-gara perempuan. Ungkapnya, penyidik menduga bahwa Nadia mungkin mengetahui lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Dugaan terkuat untuk saat ini adalah kemungkinan bahwa Nadia membantu Raka dalam pelariannya, atau bahkan memiliki peran lebih besar dalam rencana pembunuhan tersebut. Namun hingga kini belum ditemukan bukti yang benar-benar memastikan keterlibatannya secara langsung. Sementara itu, media dan warganet semakin tak terkendali dalam berspekulasi. Teori cinta segitiga antara Raka, Mira, dan Nadia menyebar dengan cepat di berbagai platform sosial. Banyak yang menganggap bahwa pembunuhan ini tidak hanya didorong oleh rasa cemburu semata, melainkan merupakan bagian dari rencana panjang yang dibangun atas dasar sakit hati dan obsesi. Di sisi lain, tim gabungan dari Polda Mandala Raya dan Polda Aruna telah ditempatkan di sejumlah titik perbatasan. Bus yang dinaiki Raka dan Nadia memang berhasil ditemukan di terminal Lokus Mawe. Tetapi keduanya tidak lagi berada di dalamnya. Menurut sopir, mereka turun di sebuah halte kecil sebelum terminal utama saat hujan deras mengguyur. Tanpa memberikan penjelasan apapun, jejak mereka kembali lenyap. Namun dari kursi yang mereka duduki, polisi menemukan sesuatu yang membuat penyidik terhenyak, sebuah kalung emas dengan liontin huruf M, milik Mira, yang dikenakan pada hari kematiannya. Malam itu, suasana di perbatasan Aruna Timur menjadi sunyi dan menegangkan. Polisi yang mengikuti alur pelarian Raka dan Nadia menerima laporan dari warga bahwa sepasang orang asing, seorang pria dan seorang wanita, terlihat memasuki sebuah rumah kosong di pinggir kebun sawit. Rumah itu telah lama tidak dihuni sejak pemiliknya pindah ke Banda Aruna setahun sebelumnya. Ketika tim Resmob tiba di lokasi, pintu belakang rumah terbuka, dan jejak langkah terlihat mengarah ke bagian dalam. Aroma anyir tercium samar di udara. Saat cahaya senter diarahkan ke lantai dapur, mereka menemukan bercak merah yang sudah mengering, diduga darah manusia. Tak jauh dari lokasi itu, ada perban, 2 bungkus mie instan, dan beberapa puntung rokok yang masih baru. Semua ini menunjukkan bahwa seseorang sempat bersembunyi di sana. Namun hal paling mengejutkan adalah ditemukannya secarik catatan kecil di sudut kamar. Ditulis terburu-buru, "Semua ini tidak seperti yang kalian kira. Aku hanya ingin dia berhenti menyakiti kami." Kalimat tersebut memunculkan tanda tanya besar. Siapakah dia yang dimaksud Mira, atau seseorang lain yang belum terungkap? Barang-barang itu langsung dibawa ke laboratorium forensik. Hasil awal menunjukkan bahwa darah tersebut memiliki golongan yang sama dengan milik Raka. Dugaan sementara adalah bahwa Raka terluka saat mencoba melarikan diri. Mungkin akibat perkelahian atau upaya menutupi jejak kejahatannya. Namun penyidik juga membuka kemungkinan adanya pertikaian antara Raka dan Nadia selama pelarian mereka. Sementara itu, publik di kota Mandala semakin gaduh. Berbagai stasiun televisi menayangkan laporan eksklusif mengenai rumah kosong tersebut. Para ahli kriminal mulai berspekulasi tentang kemungkinan adanya motif ganda di balik kasus ini. Salah satu analis menyebut bahwa jika melihat rangkaian peristiwa, kasus ini tidak lagi tampak sebagai pembunuhan karena cemburu semata, melainkan terdapat unsur manipulasi psikologis yang sangat kuat. Di sisi lain,
Keluarga Mira yang masih berduka tiba-tiba menerima pesan misterius di ponsel kakak korban. Pesan dari nomor tidak dikenal itu berbunyi, "Dia bukan satu-satunya korban." Pesan tersebut masuk sekitar pukul dini hari. Tidak lama setelah tayangan berita tentang rumah kosong itu disiarkan. Polisi kini mencoba melacak sumber pesan tersebut karena kemungkinan besar pengirimnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara pencarian terhadap Raka dan Nadia terus dilakukan, masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah keduanya masih hidup atau justru telah mengalami akhir tragis di tempat yang sama, misteriusnya dengan awal kasus ini. Malam semakin larut, dan satu persatu potongan teka-teki mulai tampak. Tetapi belum cukup untuk mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik tragedi tersebut. 3 hari setelah penemuan rumah kosong di perbatasan Aruna Timur, sebuah laporan baru kembali mengguncang penyelidikan. Seorang warga menemukan sebuah ponsel tergeletak di semak-semak dekat sungai kecil di belakang rumah tersebut. Ponsel itu dalam kondisi retak parah, tetapi masih bisa dinyalakan setelah polisi melakukan perbaikan sederhana. Ketika layar berhasil diaktifkan, penyidik terdiam melihat latar belakangnya foto Raka dan Nadia yang tampak tersenyum di sebuah kafe. Hanya 1 minggu sebelum pembunuhan Mira terjadi. Dari isi ponsel itu, polisi menemukan serangkaian pesan dan rekaman suara yang mencengangkan. Dalam salah satu rekaman berdurasi 47 detik, terdengar suara perempuan yang diyakini sebagai milik Nadia, berkata tegas, "Kita harus lakukan malam ini. Kalau tidak, dia bakal ninggalin kamu selamanya." Kalimat ini memperjelas bahwa sejak awal Nadia mengetahui rencana Raka, bahkan sangat mungkin menjadi penggeraknya. Pesan lain menunjukkan bahwa hubungan antara Raka dan Nadia sudah berlangsung cukup lama sebelum Raka mengenal Mira. Namun ketika pria itu mulai menjauh, Nadia merasa dikhianati. Dalam salah satu catatan digitalnya, ia menulis, "Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang boleh memilikinya." Kepolisian sekarang semakin yakin bahwa Nadia bukan sekadar membantu pelarian, melainkan otak sebenarnya dari keseluruhan peristiwa. Raka yang selama ini dikenal lugu dan penurut, diduga dimanipulasi secara emosional hingga akhirnya melakukan tindakan fatal terhadap Mira. Bukti rekaman suara dan tulisan digital tersebut kini menjadi kunci membuka motif sesungguhnya. Namun muncul pertanyaan lain, jika Nadia memang dalangnya, di mana keberadaan mereka? Saat ini polisi memperluas penyisiran hingga ke pedalaman Aruna. Dibantu oleh tim anjing pelacak K9 dan drone pendeteksi panas tubuh. Jejak terakhir mereka ditemukan di sebuah hutan kecil dekat desa Pandawa. Warga mengaku melihat cahaya senter dan mendengar tangisan perempuan pada malam sebelumnya. Namun saat tim tiba keesokan paginya, tidak ada seorang pun di tempat tersebut. Di kota Mandala, keluarga Mira hanya bisa menyimak perkembangan terbaru melalui berita televisi. Ayah korban terlihat berusaha tegar, meskipun matanya memperlihatkan amarah yang tertahan. "Saya cuma ingin mereka ditemukan dalam keadaan hidup supaya hukum bisa bicara," ujarnya singkat. Publik kini terpecah menjadi 2 kelompok. Sebagian menyalahkan Raka sebagai pelaku utama, sementara sebagian lainnya percaya bahwa ia hanyalah korban manipulasi seorang perempuan yang terobsesi. Namun kebenaran yang sesungguhnya seolah masih terkubur di balik pelarian yang semakin tidak masuk akal. Malam merayap semakin gelap, dan setiap jejak baru justru menghadirkan misteri yang lebih dalam daripada jawaban. Namun tidak dapat disangkal bahwa kisah ini masih jauh dari selesai. Dan apapun yang terungkap berikutnya, berpotensi jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan siapapun. Malam itu, hujan deras mengguyur kawasan hutan Pandawa. Tim gabungan dari Polda Mandala Raya dan Polda Aruna terus menyisir area dengan pencahayaan yang minim. Dibantu anjing pelacak
dan alat pemburu panas tubuh. Jejak terakhir yang mengarah ke hutan tersebut kembali diperiksa. Warga sekitar mengaku melihat cahaya senter serta mendengar suara tangisan perempuan pada malam sebelumnya. Tetapi saat tim tiba di pagi hari, tempat itu sudah kosong, di sebuah gubuk kayu di pinggir sungai kecil. Polisi akhirnya menemukan Raka dan Nadia dalam keadaan lemah. Raka tergeletak dengan luka di lengan kiri yang mulai membusuk. Sementara Nadia memeluknya sambil menangis dan berbisik, "Aku tidak mau kamu pergi lagi." Saat cahaya senter diarahkan, Raka tampak pucat dan kebingungan. Polisi segera memborgol keduanya dan membawa mereka ke pos terdekat. Dalam perjalanan, Nadia berteriak histeris, menyalahkan semua orang. "Aku cuma mau dia tetap di sisiku, dia milikku." "Bukan perempuan itu," teriaknya berulang kali hingga suaranya parau. Sesampainya di kantor polisi, pemeriksaan awal langsung dilakukan. Dengan suara lemah dan tatapan kosong, Raka akhirnya mengakui sebagian besar perbuatannya. Ia mengatakan bahwa pada malam kejadian, Nadia datang menemuinya dan memprovokasi bahwa Mira berencana meninggalkannya untuk pria lain. Emosi yang tidak terkendali mendorong Raka mengikuti bujukan Nadia untuk menemui Mira dan menyelesaikan masalah mereka secara pribadi. Namun apa yang terjadi di kamar hotel malam itu berubah menjadi tragedi kelam. Dalam pengakuannya, Raka menangis dan berkata bahwa ia tidak berniat membunuh. "Aku hanya ingin dia berhenti marah. Tapi aku kehilangan kendali," ucapnya sambil menundukkan kepala. Nadia, yang berada di ruang pemeriksaan lain, hanya mengeluarkan tawa kecil saat mendengar pengakuan Raka itu. Lalu berkata kepada penyidik dengan suara sedingin es, "Dia memang naif, tapi akulah yang menggerakkan semuanya." Ucapan tersebut membuat seluruh ruangan sontak hening. Kalimat Nadia itu seolah menjadi pengakuan tidak langsung bahwa dirinya adalah dalang utama di balik tragedi berdarah yang terjadi di kamar 207 itu. Pihak kepolisian kini mulai menyiapkan pasal berlapis atas tuduhan pembunuhan berencana bagi Nadia dan pembunuhan karena ledakan emosi sesaat untuk Raka. Berita tentang penangkapan keduanya dengan cepat menyebar ke penjuru kota Mandala. Warga yang sejak awal mengikuti perkembangan kasus ini memenuhi kolom komentar di media sosial. Ada yang merasa lega, namun tak sedikit pula yang ngeri menyaksikan bagaimana obsesi dan kecemburuan mampu menjadikan dua orang biasa berubah menjadi pelaku tragedi kejam. Namun bagi para penyidik, kasus ini jauh dari kata selesai. Ada satu detail kecil yang masih menggantung. Dari rekaman CCTV hotel pada malam kejadian terlihat bahwa Nadia muncul di lobi sekitar 10 menit sebelum Raka dan Mira naik ke kamar atas. Apa yang ia lakukan di sana? Dan bagaimana ia bisa mengetahui kamar yang ditempati korban? Pertanyaan itu kini menjadi titik penting dalam babak penyelidikan berikutnya. Keesokan harinya, setelah penangkapan, ruang interogasi Polresta Mandala dipenuhi aura ketegangan. Nadia duduk tenang dengan tangan terikat borgol, menatap lurus ke arah penyidik tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Wajahnya tampak pucat, tetapi sorot matanya tajam seperti seseorang yang siap mengungkapkan versinya sendiri tentang kebenaran. "Ya, saya ada di hotel malam itu. Saya tahu dia akan ke sana. Saya yang memesankan kamar itu untuk mereka," ucapnya datar. Pengakuan itu membuat para penyidik terdiam beberapa saat. Nadia menjelaskan bahwa ia telah menyusun rencana sejak mengetahui bahwa Raka ingin menemui Mira untuk membicarakan hubungan mereka. Ia sengaja memastikan agar Raka mendapatkan kamar yang sama dengan kamar tempat ia dan Raka pernah bertemu sebelumnya. Motifnya sederhana, tetapi mengerikan. Ia ingin membuat Raka kembali kepadanya dengan cara menghancurkan hubungan mereka secara brutal. Ia mengaku menaruh sebilah pisau kecil ke dalam tas Raka tanpa sepengetahuan pria itu. "Aku tahu dia sedang emosional.
Aku tahu dia tidak akan mampu mengendalikan diri saat melihat Mira menangis. Katanya lirih, namun tetap bernada dingin. Ketika penyidik menanyakan apakah ia menyesal dengan semua yang telah terjadi, Nadia hanya menampilkan senyum beku. Menyesal. Aku hanya ingin dia sadar siapa yang benar-benar mencintainya. Kalau aku harus kehilangan segalanya, biar semua ikut hancur sekalian. Sementara itu, di ruang berbeda, Raka tampak sangat terpukul mendengar seluruh pengakuan Nadia. Ia menunduk dan menangis, mengakui bahwa ia tidak mengetahui bahwa Nadia telah menyiapkan jebakan sejak awal. Aku kira dia cuma mau bantu aku baikan sama Mira. Aku tidak tahu kalau semua ini sudah dia rencanakan, ucapnya lirih. Polisi kini memastikan bahwa pembunuhan tersebut merupakan hasil manipulasi psikologis mendalam yang dilakukan Nadia terhadap Raka. Dari bukti digital dan catatan pesan pada ponsel Nadia, ditemukan rencana terperinci yang telah ia susun sejak 3 minggu sebelum kejadian. Ia menulis malam itu, dia akan kembali padaku. Kalau tidak, aku pastikan tidak ada yang bisa memilikinya. Media nasional pun mulai menyoroti kasus ini sebagai salah satu tragedi asmara paling kelam di wilayah Mandala Raya. Seorang pakar psikologi forensik menyatakan bahwa Nadia menunjukkan tanda-tanda gangguan obsesif delusional, sebuah kondisi yang membuat seseorang percaya bahwa cinta hanya bisa dimiliki melalui kendali penuh, bahkan dengan kekerasan. Tetapi meski motif dan pelakunya mulai terlihat jelas, masih ada satu misteri yang belum terpecahkan. Pada rekaman CCTV, tampak seseorang berpakaian serba hitam masuk ke hotel sekitar 30 menit sebelum kedatangan Raka dan Mira. Wajahnya tidak tampak jelas, namun postur tubuhnya tidak menyerupai Nadia. Siapakah orang itu? Dan apa perannya dalam tragedi tersebut? Pertanyaan ini membuat penyelidikan belum mendekati akhir. 1 minggu setelah penangkapan Raka dan Nadia, penyidik menemukan petunjuk baru yang kembali membelokkan arah penyelidikan. Rekaman CCTV yang sebelumnya buram, akhirnya berhasil diperjelas oleh tim forensik digital. Sosok berpakaian hitam itu kini tampak lebih jelas. Seorang pria bertopi dengan tubuh tegap dan langkah yang mantap. Hal yang membuat penyidik terkejut adalah bahwa pria itu terlihat membawa benda menyerupai tas kecil dan sebuah amplop coklat. Ia masuk ke hotel tanpa berbicara dengan resepsionis, seolah sudah mengetahui tujuan kedatangannya. Sekitar 5 menit kemudian, ia keluar lagi dengan kepala tertunduk. Rekaman memperlihatkan bahwa pria tersebut berhenti sejenak di depan kamar 207. Tempat Mira ditemukan tak bernyawa. Setelah diselidiki lebih jauh, identitas pria itu akhirnya terkuak. Ia adalah Dimas Santosa, berusia 29 tahun, mantan kekasih Mira yang pernah bekerja di kafe yang sama dengannya. Dari catatan telepon diketahui bahwa Dimas menghubungi Mira 2 hari sebelum kejadian untuk mengajak berbicara tentang masa lalu mereka. Fakta ini memunculkan dugaan bahwa Mira sebenarnya terjebak dalam pusaran hubungan kompleks antara masa lalu dan 2 pria yang sama-sama mencintainya dengan cara yang salah. Polisi lalu mendatangi rumah Dimas di kawasan Lestari Denai. Namun rumah itu kosong. Para tetangga mengatakan bahwa Dimas pergi sejak sekitar 1 minggu sebelumnya dan tidak pernah kembali. Di kamarnya, penyidik menemukan secarik catatan bertuliskan, "Dia memilih mereka, bukan aku, tapi aku sudah pastikan semuanya berakhir malam itu." Kalimat tersebut menjadi petunjuk baru yang sangat mengganggu. Apakah Dimas terlibat langsung dalam kematian Mira? Atau ia hanya bagian dari permainan yang lebih besar? Penyidik menduga bahwa Nadia mungkin bekerja sama dengan Dimas tanpa sepengetahuan Raka. Mereka berdua bisa saja memiliki motivasi yang sama menghapus Mira dari kehidupan mereka. Bukti kecil yang mendukung teori itu adalah rekaman panggilan singkat antara 2 nomor tidak dikenal
yang ternyata milik Nadia dan Dimas. Terjadi beberapa jam sebelum kejadian. Tetapi ketika pertanyaan mengenai hal itu diajukan kepada Nadia di ruang tahanan, ia hanya tersenyum samar. Kamu pikir cuma aku yang mencintai dia sampai hilang akal? Kadang orang yang tampaknya paling tenang justru menyimpan api paling besar. Ucapnya dingin, seolah memberi isyarat tentang sesuatu yang lebih gelap. Sementara itu, Raka semakin tenggelam dalam keterpurukan. Ia mulai sadar bahwa dirinya hanyalah pion dalam permainan dua orang yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Mereka semua menipuku. Aku cuma ingin semuanya selesai, katanya dengan suara bergetar sebelum memilih untuk tidak menjawab pertanyaan lebih lanjut. Kini penyelidikan memasuki babak baru. Nama Dimas resmi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi meyakini bahwa apabila Dimas berhasil ditemukan, potongan terakhir dari teka-teki kematian Mira akan terbuka. Dan semua kebohongan yang menutupi kebenaran selama ini akhirnya akan runtuh. Namun hingga malam itu, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah Dimas benar-benar masih hidup? Atau justru telah menjadi korban berikutnya dalam rangkaian kisah kelam yang tak kunjung menemukan akhir. Beberapa hari setelah identitas Dimas diumumkan sebagai buronan, polisi menerima laporan penting dari seorang warga di Kabupaten Lestari. Warga tersebut mengaku melihat seorang pria yang menyerupai Dimas di sebuah warung kecil di kaki perbukitan Lestari Raya, wilayah hutan yang jarang dilewati kendaraan. Ia tampak lusuh, berjanggut tipis, dan hanya membeli roti serta air mineral sebelum tergesa-gesa pergi menuju dalam hutan. Kabar itu membuat tim gabungan segera dikerahkan, dan operasi besar-besaran dimulai sejak dini hari. Cuaca berkabut, udara lembab, dan gerimis membuat pencarian semakin sulit. Tetapi satu hal pasti, jejak Dimas semakin jelas. Di sebuah gubuk tua sekitar 3 km dari jalan utama, polisi menemukan bekas api unggun dan sebuah koran berisi berita kasus pembunuhan Mira. Pada sudutnya terdapat coretan spidol merah bertuliskan, "Mereka pikir aku akan diam." Penyidik yakin bahwa Dimas masih berada di sekitar area tersebut. Tim K9 kembali diturunkan untuk menyusuri jalur sungai kecil dan tebing batu. Sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, salah satu anjing pelacak menggonggong keras sebagai tanda bahwa mereka menemukan jejak baru tidak jauh dari sana. Di bawah sebuah pohon besar, ditemukan tas kecil berisi dompet, foto Mira, serta sepucuk surat panjang yang berisi curahan hati Dimas. Dalam surat itu, Dimas mengaku masih mencintai Mira meski mereka telah lama berpisah. Ia merasa hancur mengetahui Mira menjalin hubungan dengan Raka, sahabatnya sendiri di masa lalu. Namun kalimat terakhir dalam surat itu membuat penyidik terdiam. "Aku tidak membunuhnya. Aku datang malam itu hanya untuk memperingatkannya. Tapi dia sudah tidak bernyawa saat aku tiba." Pernyataan tersebut mengguncang kembali seluruh teori penyelidikan. Jika benar Dimas datang setelah Mira meninggal, berarti ada celah waktu antara kepergian Raka dan kedatangan Dimas. Celah yang belum dapat dijelaskan. Siapa yang berada di kamar 207 pada waktu itu selain mereka bertiga saat malam mulai turun? Tim pencari terus menyusuri lereng curam. Dari kejauhan, terdengar suara ranting patah dan langkah kaki cepat di antara pepohonan. Cahaya senter diarahkan ke arah suara itu, dan sosok pria muncul berlari menembus kabut bayangan yang sangat mirip Dimas. Polisi memberi peringatan, tetapi pria itu terus berlari. Setelah tembakan peringatan dilepaskan, tubuh Dimas akhirnya roboh di tanah yang lembab, kelelahan dan nyaris pingsan. Saat ditangkap, ia hanya berbisik lemah, "Kalian terlambat. Semuanya sudah berakhir."
Namun sebelum sempat dibawa ke mobil patroli, ia tiba-tiba batuk keras, dan darah mengalir dari mulutnya. Di balik jaketnya ditemukan luka tusuk lama, sebuah luka yang menunjukkan bahwa seseorang sudah lebih dahulu mencoba membungkamnya sebelum ia sempat mengatakan apapun. Kini misteri kian menebal. Jika Dimas bukan pelakunya, siapa yang ingin membuatnya tampak seolah bersalah? Dan siapa yang sebenarnya ingin memastikan semua saksi tidak dapat berbicara sebelum kebenaran terungkap malam itu? Suasana di hutan perbukitan Lestari Raya berubah semakin mencekam. Hujan yang semula hanya turun sebagai rintik tipis berubah menjadi deras, mengguyur tubuh para petugas yang sedang berjibaku mengevakuasi Dimas Santosa yang terluka parah. Kompol Ardiansyah, kepala tim penyidik, memerintahkan agar proses evakuasi dipercepat semaksimal mungkin. Namun jalanan yang licin dan gelap membuat langkah timnya terseok-seok. Dimas dibaringkan pada tandu darurat. Tubuhnya bergetar hebat akibat kehilangan darah yang begitu banyak. Di sela napasnya yang pendek dan berat, ia sempat berbisik kepada Kompol Ardiansyah dengan suara parau. "Aku tidak datang sendirian ke sana. Ada orang lain, dia perempuan." Kalimat itu membuat Ardiansyah terhenti sejenak. "Perempuan siapa?" Nadia tanyanya cepat. Namun Dimas hanya menggeleng lemah, lalu memandang kosong ke arah langit yang terselubung kabut tebal. Ia mencoba berbicara lagi, tetapi suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan dan hembusan angin malam. Sesampainya di pos darurat, tim medis segera memberikan pertolongan awal. Luka tusuk di sisi kiri perut Dimas tampak sudah mengering sekitar 4 hingga 5 hari, menunjukkan bahwa ia diserang jauh sebelum pelariannya terendus oleh polisi. Luka itu cukup dalam dan hampir mengenai organ vital. Meski demikian, entah bagaimana ia mampu bertahan sejauh itu di tengah hutan. Saat pemeriksaan lanjutan dilakukan, polisi menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam sepatu Dimas. Sebuah flash disk kecil terbungkus plastik bening. Barang tersebut langsung diamankan untuk pemeriksaan digital. Setelah dianalisis, isi flash disk ternyata berupa rekaman video berdurasi 2 menit 39 detik. Direkam secara sembunyi-sembunyi di lobi hotel pada malam kejadian. Dalam rekaman itu terlihat Nadia Pramesti berjalan cepat menuju meja resepsionis dan berbicara singkat dengan seorang pria bertopi hitam yang diyakini adalah Dimas sendiri. Namun rekaman tersebut juga memperlihatkan bahwa Nadia menyerahkan sesuatu ke tangan Dimas sebelum mereka berpisah, sebuah amplop coklat serupa dengan yang tertangkap kamera CCTV sebelumnya. Artinya, keduanya memang sempat bertemu malam itu. Meski isi dari amplop tersebut masih penuh tanda tanya. Saat ditanya mengenai rekaman itu, Dimas menatap penyidik dengan sorot mata kosong. "Dia cuma bilang suruh aku kasih amplop itu ke seseorang di kamar 207. Ucapnya lirih. "Aku tidak tahu apa isinya. Kukira cuma surat." Tetapi ketika Dimas kembali ke lobi setelah menyerahkan amplop tersebut, suasana sudah sunyi. Lampu kamar 207 padam, dan terdengar suara gaduh samar dari dalam kamar. Pernyataan Dimas ini semakin menguatkan dugaan bahwa Nadia telah mengatur seluruh rangkaian peristiwa sejak awal, bahkan mungkin lebih jauh dari yang pernah diketahui Raka. Namun, satu hal masih belum terpecahkan. Apa isi amplop misterius itu? Dari keterangan resepsionis, amplop tersebut tidak pernah ditemukan di kamar korban. Artinya, ada kemungkinan seseorang mengambilnya setelah kejadian berlangsung. Ketika malam semakin larut, Kompol Ardiansyah menatap peta penyelidikan yang kini semakin rumit. 3 nama besar Raka Wirawan, Nadia Pramesti, dan Dimas Santosa kini saling terhubung dalam jaring manipulasi dan kebohongan yang gelap. Namun di antara semua itu,
Muncul satu nama baru yang mulai disebut-sebut oleh beberapa saksi hotel malam itu. Bu Siska Lumban Batu. Pemilik hotel murah yang misterius dan dikabarkan berada di lokasi kejadian, namun tidak tercatat sebagai saksi resmi. Saat Kompol Ardiansyah memerintahkan timnya untuk melacak identitas wanita tersebut, kilat menyambar langit di atas perbukitan Lestari Raya. Seakan menandai bahwa babak baru dari misteri kelam itu baru saja dimulai. Keesokan paginya, suasana di markas Polresta Mandala dipenuhi ketegangan. Dari hasil penelusuran cepat, identitas Bu Siska, pemilik hotel tempat Mira ditemukan meninggal, akhirnya terungkap. Nama lengkapnya Siska Lumban Batu. Berusia 43 tahun, seorang janda yang telah mengelola hotel tersebut selama lebih dari 8 tahun. Yang mengejutkan, ia menghilang begitu saja 2 hari setelah pembunuhan terjadi tanpa memberikan keterangan apapun kepada polisi. Setelah hampir 1 minggu dalam pencarian, Bu Siska akhirnya ditemukan di rumah keluarganya di kawasan tebing tinggi. Ia tampak kelelahan, matanya sembab, dan wajahnya pucat seperti seseorang yang dihantui rasa bersalah. Ketika dijemput untuk diperiksa, ia tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Ia hanya berbisik pelan kepada salah satu petugas. "Saya tidak sanggup melihat semua ini terus ditutup-tutupi." Di ruang interogasi, kebenaran yang lama tersembunyi perlahan mulai mengemuka. Dengan suara bergetar, Bu Siska mengaku bahwa pada malam kejadian, ia memang berada di hotel dan bahkan sempat naik ke lantai 2 sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit setelah Raka meninggalkan kamar 207, saya naik karena dengar suara gaduh dari atas. Pas sampai, kamar itu sudah sepi, tapi pintunya tidak terkunci penuh, tuturnya. Ketika ia mendorong pintu sedikit, ia mengaku melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Korban tergeletak di ranjang, bantalnya berlumuran darah, dan di dekatnya berdiri seorang perempuan dengan jaket krem. Membelakanginya, deskripsi itu persis menggambarkan Nadia pada malam tersebut. Namun pengakuan Bu Siska tidak berhenti di sana. Ia mengatakan bahwa perempuan itu sedang memegang amplop coklat sama seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV. Saat perempuan itu menyadari kehadirannya, ia menoleh menatap Bu Siska dengan pandangan tajam dan berkata, "Kamu tidak lihat apa-apa, Bu?" Karena ketakutan, Bu Siska memilih diam. Ia menunggu perempuan itu pergi sebelum meminta staf lain menghubungi polisi. Tetapi sebelum petugas tiba, kamar itu sudah terkunci dari luar. Saya pikir pelakunya masih di dalam. Makanya saya tidak berani buka. Tapi rupanya dia sudah pergi, ucapnya. Pengakuan ini langsung memperkuat dugaan bahwa Nadia adalah otak utama dari tragedi tersebut. Namun misteri semakin dalam ketika penyidik menunjukkan foto Dimas kepada Bu Siska. Dengan cepat ia mengenalinya. Iya, dia juga ada malam itu. Tapi dia datang lebih dulu bawa amplop. Katanya titipan buat Mbak Mira, ujarnya. Hal ini memperjelas bahwa Nadia memanfaatkan Dimas sebagai perantara agar amplop itu sampai ke kamar korban. Saat polisi memeriksa ulang kamar 207, mereka menemukan sisa amplop yang terselip di balik celah papan tempat tidur, kondisinya basah dan robek di ujungnya. Di dalamnya terdapat foto-foto pribadi Mira dan Raka, disertai tulisan tangan Nadia yang berbunyi, "Kamu pikir dia milikmu? Lihat siapa yang bersamanya sebelum kamu datang. Semua kebohonganmu harus berakhir malam ini." Itulah pemicu pertengkaran fatal malam itu, perangkap psikologis yang disusun dengan sangat cermat untuk memancing emosi Raka hingga kehilangan kontrol. Nadia tidak hanya menghancurkan hubungan mereka,
tetapi juga memastikan dirinya menjadi pusat dari tragedi yang ia rancang sendiri. Sementara itu, Dimas yang kini dirawat di rumah sakit mulai menunjukkan gejala trauma berat. Ia terus mengigau memanggil nama Mira. Terkadang berteriak ketakutan setiap kali mendengar suara wanita. Dalam pengakuan terakhirnya sebelum pingsan, ia sempat berucap, "Aku cuma mau menolong dia, tapi waktu aku datang, ada 2 orang di dalam kamar itu. 2 orang. Siapa yang dimaksud Dimas Nadia sudah tertangkap. Raka telah ditahan. Dan Bu Siska tidak mungkin berada di kamar pada saat itu." Dugaan baru pun muncul bahwa ada sosok keempat yang turut berperan dalam tragedi tersebut, seseorang yang mungkin membantu Nadia melaksanakan rencananya, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kasus ini kini dinyatakan sebagai pembunuhan berlapis manipulasi. Dengan motif emosional, kecemburuan, dan obsesi, Nadia menghadapi ancaman hukuman maksimal. Sementara Raka dijerat pasal pembunuhan akibat provokasi, Dimas masih berjuang bertahan hidup, membawa rahasia yang mungkin belum sepenuhnya terungkap. Di akhir pemeriksaan, Bu Siska menatap penyidik dengan mata berkaca-kaca. "Saya hanya ingin hotel saya tidak jadi tempat orang mati, Pak," katanya lirih. Tetapi ketika ia hendak keluar ruangan, ia berbisik pelan seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Tapi kenapa malam itu saya dengar 2 suara perempuan, bukan 1?" Ucapan itu menggantung di udara, menandakan bahwa meski babak ini telah berakhir, misteri kematian Mira masih menyisakan bayang-bayang gelap yang belum tersingkap sepenuhnya. Tragedi tewasnya Mira di kamar hotel murah di kota Mandala membuka tabir kelam tentang cinta, obsesi, dan manipulasi yang berujung pada malapetaka. Di balik hubungan yang tampak biasa, tersembunyi permainan emosi dan dendam yang menyeret banyak orang hingga jatuh sebagai korban. Polisi telah menetapkan para tersangka. Namun bayangan misteri masih belum benar-benar lenyap. Tetaplah waspada, sebab bahaya terkadang justru datang dari orang yang paling kita percaya. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan agar tidak ketinggalan kabar terbaru. Sampai jumpa pada berita menarik berikutnya.